pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini anak-anak bisa mengikuti dengan baik pertemuannya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kemana-mana. Mudah-mudahan kita sehat adanya meskipun COVID sedang melanda negara kita, khususnya negara Indonesia, khususnya kita berada di Bali. Mudah-mudahan kita selalu berada di bawah lindungannya. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Nah, pada pertemuan ini perlu Ibu sampaikan, mungkin dalam perkenalan kemarin pada waktu MPLS, di situ sudah ditayangkan dalam acara atau dalam konten Cegek Bagus Sepen Saka, di mana mungkin anak-anak pada waktu itu tidak bisa masuk ke webnya sekolah atau tidak bisa menyaksikan. Perlu Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Nimade Budiase, asal dari Serongo Pondok. Nah, dalam pertemuan kali ini perlu Ibu sampaikan, materi akan kita selesaikan dalam semester 1. Yang pertama itu adalah reproduksi pada manusia. Kemudian yang kedua itu adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian materi yang ketiga adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian materi yang keempat adalah listrik statis. Dan materi yang terakhir yang kelima adalah energi, daya listrik, dan energi alternatif. Nah, itulah 5 kompetensi dasar atau materi yang harus kita selesaikan biar anak-anak punya bayangan nanti untuk pembahasan pada materi semester 1. Nah, dari materi-materi tersebut tentu anak-anak nanti punya bayangan, artinya apa yang anak-anak harus lakukan atau apa yang anak-anak harus kerjakan di dalam setiap proses pembelajaran. Tentu hasil akhir dari semua proses pembelajaran itu adalah suatu reward yang mana anak-anak peroleh nanti dalam bentuk nilai. Nah, berapa nilai apa saja yang akan anak-anak kumpulkan dalam proses pembelajaran? Tentu yang pertama itu adalah nilai sikap. Kita tahu bahwa sikap itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita mengerti dan yang harus kita pahami. Penilaian sikap ini ada 2. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual dan yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Bagaimana caranya Ibu nanti menilai penilaian sikap spiritual itu seperti apa? Nanti ketika suatu saat Ibu memberikan WA, Ibu ngirim pesan di WA-nya, di WA kelas ataupun di Google Classroom, Ibu menanyakan bagaimana anak-anak, sudahkah anak-anak sembahyang untuk hari ini? Tentu nanti anak-anak akan menjawab lewat WA ataupun lewat Google Classroom, sudah Bu. Atau mungkin anak-anak yang perempuan yang berhalangan atau yang disebut dengan cuntake, nanti anak-anak tidak bisa menjawab. Nah, itu untuk penilaian sikap spiritualnya, dan itu nanti akan bisa Ibu kirimkan sebuah biodata yang mana nanti itu bisa Ibu isi dengan catatan-catatan untuk menilai sikap spiritual ataupun sikap sosial. Nah, itu untuk penilaian sikap. Nilai sikap ini tentu nanti tidak sama nilainya dengan nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan. Nilai sikap ini anak-anak dapatkan secara kualitatif. Itu artinya tidak berupa nilai tetapi berupa deskripsi, yaitu ada amat baik, kemudian yang kedua ada baik, dan yang ketiga ada kurang. Nah, sekarang dari rentang atau interval nilai tersebut, anak-anak harus berada di dalam minimal baik. Anak-anak minimal baik, tidak boleh kurang. Kalau anak-anak memperoleh nilai amat baik, itu
saya harus gini, apa yang saya harus lakukan. Itu minimal nilai sikap itu harus memperoleh nilai baik. Bagaimana anak-anak? Sampai di situ dulu bisa dipahami atau bisa diterima. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini anak-anak peroleh dari yang pertama adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ulangan harian. Kemudian yang kedua adalah ulangan tengah semester. Yang ketiga adalah ulangan akhir tahun. Dan yang keempat adalah ulangan, sudah tadi Ibu bilang, yang pertama Ibu ulang ya, ulangan harian yang pertama, kemudian yang kedua adalah ulangan tengah semester, yang ketiga adalah ulangan akhir semester, dan ulangan yang terakhir adalah ulangan akhir tahun atau penilaian akhir tahun yang disingkat dengan PAT. Selain nilai ulangan, keempat nilai tersebut anak-anak juga harus memperoleh nilai-nilai tugas, yang mana nilai-nilai tugas ini sesuai dengan kesepakatan khusus di kelas 9C. Di situ ada batas pengumpulan nilai tugas itu adalah di waktunya itu kasih waktu adalah 1 minggu atau paling lambat adalah 2 minggu. Ini sudah menjadi suatu kesepakatan yang dihasilkan dari suatu pikon itu memperoleh kesepakatan seperti itu. Nah, nanti ketika anak-anak mengumpulkan tugas melebihi daripada batas kesepakatan yang kita sudah sepakati, maka nanti nilainya itu akan memperoleh nilai boleh dibilang lebih akan kurang daripada yang pengumpulan tugasnya tepat waktu atau pengumpulan tugasnya melebihi atau kurang dari kesepakatan atau kurang dari 1 minggu, maka nilainya akan semakin bagus. Nah, sekarang posisikan diri anak-anak sendiri, mau nilai berapa, kan begitu, mau nilai kurang atau mau nilai baik atau mau nilai bagaimana, itu tergantung daripada pribadi anak masing-masing. Tetapi Ibu mengharapkan supaya seluruh siswa yang Ibu bina itu memperoleh nilai tugas sangat baik. Nah, itu untuk nilai tugas di dalam tagihan nilai pengetahuan. Kemudian penilaian yang terakhir, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini juga bersifat kuantitatif, artinya ada nilainya. Sama dengan penilaian pengetahuan yang ada nilainya. Rentang nilainya entah dari 60 sampai dengan 100. Itu yang disebut dengan penilaian secara kuantitatif, bisa diukur, ada hitung-hitungannya. Nah, nilai keterampilan ini nanti prosesnya seperti apa. Untuk mencapai nilai keterampilan, anak-anak harus melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang sudah diberikan oleh guru atau terutama ibu sendiri. Itu nanti ada dalam bentuk praktek, sudah itu yang kedua ada dalam bentuk produk. Dimana produk ini nanti anak-anak jangan salah kaprah bahwa produk itu adalah suatu hasil yang bisa kita lihat dalam bentuk benda misalnya. Itu apakah nanti disuruh membuat suatu karya, apa itu nanti mengenai tumbuhan, reproduksi pada tumbuhan, membuat di rumah buat reproduksi seperti ini, contohnya apa, dibawa ke sekolah. Nah, itu misalnya seperti itu. Tetapi produk itu kalau selebih luas kita gini kan, produk itu kalau laporan itu juga anak-anak berupa suatu produk yang anak-anak hasilkan, meskipun dalam bentuk tulisan. Itu tulisan-tulisan dalam bentuk tugas-tugas yang anak-anak buat di dalam kertas lampiran itu pun adalah suatu produk, di mana suatu produk itu sudah anak-anak melakukan suatu proses. Itu. Nah, itu biar anak-anak pahami bahwa nanti produk itu benda hasilnya, tidak seperti itu. Makanya di dalam anak-anak mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh guru, tentu tulisannya harus bagus, harus rapi. Nah, itu juga nanti akan menjadi suatu tolak ukur atau proses penilaian. Itu khusus untuk ibu sendiri. Itu
untuk penilaian keterampilan. Nah, sekarang dari semua paparan yang sudah Ibu berikan mengenai penilaian, kembali Ibu simpulkan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Berapa Bu? Tentu di dalam benak anak-anak itu bertanya, berapa Bu nilai yang seharusnya saya peroleh untuk semua itu supaya saya bisa tuntas untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Berarti batas terakhir berapa nilai yang akan anak-anak peroleh untuk bisa melanjutkan ke materi berikutnya itu disebut dengan KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi batas akhir nilai yang anak-anak harus peroleh baik di dalam pengetahuan maupun di dalam keterampilan itu adalah batas akhirnya adalah 75. Bisa anak-anak tulis di dalam catatannya, di atasnya diisi bahwa KKM untuk pelajaran IPA itu adalah 75. Gimana anak-anak? Bisa diterima dan bisa dipahami? Nah, hal yang paling penting di dalam proses penilaian, karena ini boleh dibilang sudah menjadi sudah menjadi ketentuan kesepakatan, kita buat kesepakatan untuk hari ini, yaitu sekarang ketika anak-anak di dalam mengikuti proses pembelajaran sering tidak mengumpulkan tugas terlambat dikumpulkan, tidak ada alasan yang jelas dalam pengumpulan tugas. Sudah itu anak-anak ketika ulangan, ketika diberikan tes, ketika diberikan penilaian, apakah itu ulangan harian, apakah itu ulangan tengah semester, apakah itu ulangan akhir semester ataupun ujian, memperoleh nilai yang besar. Anak-anak memperoleh nilai yang besar, nilai yang maksimal itu kan 100. Nah, ketika anak-anak memperoleh nilai 100, nilai besar di dalam proses pembelajaran, anak-anak tidak mengikuti dengan disiplin, maka pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita bikin suatu kesepakatan bahwa nilai yang besar itu kita khusus untuk Ibu itu akan terjadi pengurangan nilai supaya sesuai dengan proses pembelajaran. Karena kenapa? Tentu anak bertanya, Bu, saya dapatnya nilai besar, dapat nilai maksimal, dapat nilai 100, harus itu yang Ibu masukkan. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau Ibu khusus Ibu sendiri, Ibu tidak mengharapkan hasil yang besar kalau tidak dibarengi dengan sikap yang baik, maka nilai itu bisa dipertanyakan. Di manakah anak-anak ini memperoleh nilai yang seperti itu? Sedangkan anak-anak sendiri tahu proses pembelajaran tidak diikuti, tugas selalu terlambat, ada saja alasan ini itu. Nah, makanya pada hari ini kesepakatan itu harus dilaksanakan supaya nanti anak yang lainnya tidak nuntut, ya Bu, tidak pernah ikut pembelajaran, ulangannya besar, tapi nilainya lebih besar, nanti kan Ibu tidak adil anak-anak. Kita memberikan reward bagi anak-anak yang memang betul-betul aktif. Nah, itu untuk masalah penilaian. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami dan bisa diterima. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan bisa Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Ketika anak-anak baru lahir, kalau anak-anak masih ingat, berat badan anak-anak itu berkisar antara 2,5 kg, bahkan mungkin sampai 4 kg. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh anak-anak? Kalau kita bandingkan dengan sekarang, dengan umur yang 12 tahun ini, anak-anak sudah mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa. Itu apa yang menyebabkan? Atau proses apa yang terjadi di dalam tubuh anak-anak? Nah, kemudian
Sekarang musimnya anak-anak membuat layang-layang dengan menggunakan bambu, meraup bambu dengan menggunakan pisau secara tidak sengaja dengan anak-anak luka. Tapi kalau kita amati hari besoknya, oh begini prosesnya, besoknya lagi, oh begini, besoknya lagi, sampai akhirnya luka itu tertutup kembali seperti tangan atau jari anak-anak sedia kala. Apa kira-kira yang terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah, kemudian sekarang anak-anak punya kucing di rumah. Tuh, ada satu induknya jantan, ada satu induknya betina. Lama-kelamaan kok tambah banyak? Mungkin menjadi 4 atau mungkin menjadi 8 bahkan 12. Apa yang terjadi? Proses apakah yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang simaklah tayangan, kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, bagaimana sebelum anak-anak mengerjakan tugas, Ibu tinggalkan sebentar, nanti silakan anak-anak simak video pembelajarannya dengan sebaik